Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai partnership, formation, operation, and change in ownership interest. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Priscilia Octavia Putri Sukawati dengan PMahir 76. Lalu ada Atika Fauzana Bila dengan PMahir 126. Lalu yang ketiga ada Dinda Aulia Rosa dengan PMahir 141. Lalu yang keempat ada Gabriela Vlada dan Roja dengan PMahir 152. Lalu yang kelima ada Bagus Mulyo Wicaksono dengan PMahir 2323. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Mayuna Kisawati dengan PMahir 328. Karakteristik kemitraan. Kemitraan didefinisikan dalam pasal 101 ayat 6 UPA sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis sebagai pemilik bersama demi memperoleh keuntungan. Berdasarkan konsep hukum agensi bersama, setiap mitra adalah agen untuk semua kegiatan kemitraan dengan wewenang untuk mengikat semua mitra lainnya melalui tindakan atas nama kemitraan. Anggaran dasar kemitraan. Kemitraan dapat dibentuk melalui kesepakatan lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis demi keuntungan. Meskipun kesepakatan lisan mungkin sah dan mengikat, kesepakatan tertulis melalui perjanjian kemitraan merupakan praktik bisnis yang sehat. Perjanjian tersebut harus menyebutkan yang pertama jenis produk dan layanan yang akan disediakan, serta rincian lain tentang operasi bisnis. Yang kedua, hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, investasi awal setiap mitra termasuk nilai yang ditetapkan pada investasi aset non-tunai. Yang keempat, kondisi investasi tambahan. Yang kelima, ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumus pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang ketujuh, tata cara pembubaran persekutuan. Jika ada perjanjian khusus untuk membagi keuntungan dan kerugian, semua mitra berbagi secara merata terlepas dari investasi yang dilakukan atau waktu yang dihabiskan untuk bisnis. Pelaporan keuangan kemitraan. Laporan akuntansi kemitraan dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok pengguna, yaitu para mitra, kreditor kemitraan, dan IRS. Para mitra membutuhkan informasi akuntansi untuk merencanakan dan mengendalikan aset serta aktivitas kemitraan dan untuk membuat keputusan investasi pribadi terkait investasi kemitraan mereka. Jika tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya, setiap mitra memiliki akses ke pembukuan kemitraan setiap saat. Pemberi kredit seperti bank dan lembaga keuangan lainnya seringkali memerlukan laporan keuangan untuk mendukung aplikasi pinjaman dan masalah kredit lainnya yang berkaitan dengan kemitraan. Meskipun kemitraan tidak membayar pajak penghasilan federal, kemitraan diwajibkan untuk menyerahkan informasi keuangan kepada IRS. Hal ini memungkinkan IRS untuk memverifikasi bahwa setiap mitra membayar pajak penghasilan atas bagian dari pendapatan kemitraan. Kemitraan tidak diwajibkan untuk menyiapkan laporan tahunan untuk inspeksi publik. Materi selanjutnya itu partnership operation. Jadi operasi kemitraan atau partnership operation ini mirip dengan bentuk organisasi bisnis yang lain, tetapi dalam perhitungan penghasilan perlu dipisahkan antara pengeluaran bisnis dengan pengeluaran pribadi mitra. Jika saat kemitraan digunakan untuk pengeluaran pribadi, maka dibebankan sebagai penarikan atau dikurangkan dari akun modal mitra. Penarikan dan tunjangan gaji juga masuk ke akun modal, bukan ke pendapatan. Laporan keuangan kemitraan meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan modal kemitraan yang sudah menjadi ciri khas bentuk organisasi ini. Nah, di sini ada contoh, yaitu asumsikan bahwa
Rat dan Yan adalah mitra yang membagi keuntungan dengan rasio 60/40 masing-masing. Nah, data irrelevan untuk akun ekuitas kemitraan tahun 2016 adalah sebagai berikut. Partnership net income 2016 sebesar 34.500. Rat capital Januari 1 Januari 2016 40.000. Rat additional investment 2016 yaitu 5.000. Rat drawing tahun 2016 yaitu 6.000. Yan capital 1 Januari 2016 35.000. Yan drawing 2016 yaitu 9.000. Yan withdrawal 2016 yaitu 3.000. Nah, di sebelahnya itu ada statement of partners capital yang dimana capital balance tanggal 31 Desember 2016 milik Rat yaitu 59.700, milik Yan yaitu 36.800, sehingga total dari capital balance tanggal 31 Desember 2016 yaitu 96.500. Jurnal penutup untuk Rat dan Yan Partnership tanggal 31 Desember 2016 yaitu income summary sebesar 34.500 pada Rat Capital 20.700, Yan Capital 13.800. Jurnal penutup yang lainnya yaitu untuk menutup jurnal drawing masing-masing yaitu dengan jurnal di debit yaitu Rat Capital sebesar 6.000, Yan Capital 9.000, kreditnya yaitu Rat drawing 6.000 dan Yan drawing 9.000. Materi selanjutnya yaitu profit and loss sharing agreement. Nah, jadi apabila tidak ada perjanjian, pendapatan kemitraan dibagi secara rata, tetapi umumnya mitra itu sepakat menggunakan rasio tertentu, misalnya yang dicontoh tadi yaitu 60/40. Nah, perjanjian tersebut berlaku untuk laba maupun rugi kecuali ada ditentukan lain. Dalam praktiknya, pembagian itu bisa lebih kompleks dengan mempertimbangkan waktu kerja mitra atau besar modal yang diinvestasikan. Perjanjian dapat mencantumkan tunjangan gaji bagi mitra pengelola dan tunjangan bunga bagi mitra dengan modal yang lebih besar. Tunjangan ini hanya mempengaruhi alokasi pendapatan antar mitra, bukan pengukuran total pendapatan kemitraan. Selanjutnya yaitu service consideration in profit and loss sharing agreements. Nah, dalam kemitraan, ketunjangan gaji dapat diberikan kepada mitra yang aktif bekerja penuh atau memiliki keahlian lebih. Sementara mitra lain mungkin tidak akan dapat. Nah, perjanjian juga bisa mencakup bonus bagi mitra pengelola untuk mendorong peningkatan laba. Contohnya yaitu An sebagai mitra pengelola, Gar sebagai manajer penjualan, sedangkan Kat yang bekerja di luar kemitraan. Nah, salary allowance in profit yaitu asumsikan bahwa kemitraan An, Gar, dan Kat menyediakan bahwa An dan Gar menerima tunjangan gaji sebesar 12.000 masing-masing dengan sisa pendapatan dibagi rata di antara ketiga mitra. Jika pendapatan bersih kemitraan adalah 60.000 untuk tahun 2016 dan 12.000 untuk tahun 2017, maka total alokasi tahun 2016 adalah 40.000 masing-masing untuk An dan Gar, dan 12.000 untuk Kat. Alokasi tahun 2017 adalah 8.000 pendapatan untuk An dan Gar dan kerugian 4.000 untuk Kat. Perhatikan bahwa perjanjian kemitraan diikuti pada tahun 2017 meskipun tunjangan gaji sebesar 24.000 melebihi pendapatan bersih kemitraan sebesar 12.000. Nah, berikut ada income allocation schedule untuk tahun 2016 dan 2017. Yang dimana net income allocation untuk tahun 2016 yaitu An mendapatkan 24.000, Gar mendapatkan 24.000, Kat mendapatkan 12.000 dengan total 60.000. Sedangkan net income allocation untuk tahun 2017 An mendapatkan 8.000, Gar mendapatkan 8.000, Kat mendapatkan rugi 4.000 dengan total 12.000. Nah, jurnal untuk
ngedistribusi partnership income ke individual capital account tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2016 yaitu income summary 60.000 dengan kredit, un capital 24.000, gar capital 24.000, cut capital 12.000. Sedangkan untuk partnership income allocation tahun 2017 yaitu di debit ada income summary 12.000, cut capital 4.000. Di kreditnya yaitu un capital 8.000, gar capital 8.000. Nah, selanjutnya bonus and salary allowance. Perjanjian kemitraan AN, GAR, dan CAT menyatakan AN menerima bonus 10% dari laba bersih kemitraan untuk mengelola bisnis. N dan GAR menerima tunjangan gaji masing-masing $10.000 dan $8.000. Sisa laba bersih dibagi rata-rata antara 3 mitra. Contoh perhitungannya, pada tahun 2016, laba bersih 60.000, alokasi N 28.000, GAR 20.000, dan CAT $12.000. Kemudian pada tahun 2017, laba bersih $12.000, alokasinya N $8.800, GAR $5.600, dan CAT rugi $2.400. Nah, tata urutan alokasi ini dimulai dari bonus diberikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tunjangan gaji, sisanya dibagi rata. Terkadang bonus dihitung setelah mengurangi tunjangan gaji atau bahkan setelah mengurangi bonus itu sendiri. Hal ini mempengaruhi besar bonus yang diterima. Misalnya jika bonus dihitung setelah gaji dikurangi. Bonus N pada 2016 bukan $6.000 tetapi $4.200. Jika dihitung setelah gaji dan bonus dikurangi, bonus menjadi $3.818. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan harus jelas dalam menentukan dasar perhitungan bonus agar tidak menimbulkan kebingungan dalam alokasi laba. Selanjutnya, modal sebagai faktor dalam perjanjian pembagian laba rugi. Kontribusi modal sering dipertimbangkan dalam pembagian laba rugi kemitraan. Perjanjian harus jelas mengenai konsep modal yang digunakan, apakah saldo awal, saldo akhir, atau rata-rata modal. Nah, saldo awal ini investasi tambahan di tengah periode yang tidak dihargai hingga periode berikutnya. Sementara saldo akhir mendorong investasi di akhir tahun karena langsung diperhitungkan tapi tidak memberi insentif untuk investasi lebih awal. Yang terakhir, rata-rata tertimbang dianggap paling adil karena mencerminkan perubahan modal sepanjang periode. Nah, selain itu, penarikan atau drawing sesuai batas yang disepakati biasanya tidak mengurangi modal untuk pembagian laba. Jika penarikan melebihi batas, jumlah kelebihan tersebut dikurangkan dari saldo modal rata-rata atau saldo akhir dalam perhitungan. Selanjutnya, perhitungan modal rata-rata tertimbang. Nah, modal rata-rata tertimbang digunakan agar pembagian laba lebih adil karena memperhitungkan perubahan modal sepanjang tahun. S. Investasi tambahan pada April $2.000 dan September $3.000, jadi saldo akhirnya $25.000. Nah, SOI penarikan Juli $5.000 dan Oktober $4.000. Investasi Desember $8.000, saldo akhir $19.000. Hasil perhitungannya, modal awal S $20.000, SOI $20.000. Modal akhir $25.000 dan SOI $19.000. Sedangkan modal rata-rata tertimbang S $22.500, S $16.500. Jadi perbandingan basis modal untuk pembagian laba $100.000 pada tahun 2016. Saldo awal modal S $50.000 dan SOI $50.000. Saldo akhir modal S $56.818, SOI $43.182. Modal rata-rata tertimbangnya S $57.692, SOI $42.308. Nah, kesimpulannya, pilihan basis modal awal, akhir, atau rata tertimbang sangat mempengaruhi hasil pembagian laba antar mitra.
Jika perjanjian kemitraan tidak menjelaskan metode, maka asumsi yang digunakan adalah modal rata-rata tertimbang karena dianggap paling adil. Selanjutnya, kita akan membahas partnership operation. Dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk satu periode, memastikan bahwa pengeluaran pribadi para mitra tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis persekutuan. Jika pengeluaran pribadi seorang mitra dibayar dengan aset persekutuan, maka pembayaran tersebut dibebankan ke rekening penarikan atau modal mitra tersebut. Di sini kita akan melihat untuk contoh soal di mana ada asumsi Rat dan Yan adalah mitra yang berbagi keuntungan dengan rasio pembagian 60% 40%. Nah, di sini ada data ekuitas di tahun 2016. Yang pertama ada partnership net income 2016 sebesar $34.500. Kemudian ada Rat capital modalnya dari RED 1 Januari 2016 sebesar 40.000. Kemudian ada tambahan investasi dari RED sebesar 5.000. Ada PRIVE dari RED sebesar 6.000. Ada modal dari Yan sebesar 35.000, ada PRIVE dari Yen sebesar 9.000 dan ada withdrawal dari Yen sebesar 3.000. Lalu di sini akan dimasukkan dalam laporan modal mitra. Nah, di sini dari pembagiannya tadi 60% untuk RAT dan 40% untuk Yen. Di mana ada capital balance 1 Januari 2016 sebesar 40% 40.000 dari RAT dan 35.000 dari Yen. Jadi totalnya itu untuk 100% itu adalah 75.000. Kemudian ditambah dengan investasi tambahan dari RAT sebesar 5.000, dari Yen tidak ada, dan kemudian ditambahkan di total itu sebesar 5.000 saja. Kemudian dikurangi dengan withdrawals dari RAT tidak ada dan dari Yen itu ada 3.000. Di bagian total dikurangi sebesar 3.000. Kemudian dikurangi lagi dengan drawings atau PRIVE dari RAT itu 6.000, dari Yen 9.000, totalnya itu 15.000. Untuk net kontribusi kapital di RAT ada 39.000, di Yen ada 23.000 dan totalnya itu ada 62.000. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan dari 2016, dari RAT ada 20.700, dari Yen ada 13.800. Nah, dari sehingga di totalnya ada 34.500. Nah, untuk total dari RAT-nya pada capital balance 31 Desember 2016 ada $59.700 dan di Yen ada $36.800. Nah, untuk total keseluruhannya itu ada $96.500. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk menutup kemitraan. Untuk entry penutup untuk kemitraan RAT dan Yen pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini jurnalnya untuk 31 Desember 2016 itu ada income summary sebesar 34.000 pada modal RAT sebesar $20.700 dan ada juga modal Yen sebesar 13.800. Jadi di sini itu bukan mengakhiri kerjasamanya, tetapi untuk menutup di tahun yang berjalan dan tetap akan berlanjut di tahun selanjutnya. Nah, di sini juga ada jurnal lagi untuk menutup partner drawing account to capital account. Ada RED capital 6.000, Yen capital 9.000 pada RED drawing
sebesar 6.000 dan yen drawing sebesar 9.000. Selanjutnya kita masuk ke profit and loss sharing agreements. Dalam sebuah kemitraan, tunjangan gaji itu dapat diberikan kepada mitra yang mendedikasikan waktu lebih banyak, bahkan ketika mitra lain bekerja di luar. Tunjangan ini juga bisa menjadi kompensasi atas perbedaan bakat atau kemampuan antar mitra yang bekerja penuh. Selain itu, variasi lain dalam perjanjian pembagian hasil adalah pemberian bonus kepada mitra pengelola untuk memotivasi mereka memaksimalkan keuntungan. Contohnya dalam kemitraan N, GER, dan CAT. Di sini N itu sebagai pengelola, GER sebagai manajer penjualan, dan CAT yang bekerja di luar kemitraan. Dan masing-masing itu dapat menerima bentuk kompensasi yang berbeda. Sini kita akan melihat contoh soal di mana kita akan mengasumsikan bahwa perjanjian kemitraan antara N, GER, and CAT itu menetapkan bahwa N and GER menerima tunjangan gaji yang masing-masing sebesar $12.000 dengan sisa pendapatan dialokasikan secara merata di antara ketiga mitra. Nah, jika laba bersih kemitraannya itu $60.000 untuk tahun 2016 dan $12.000 untuk tahun 2017, maka alokasi pendapatannya itu di tahun 2016 adalah $24.000 masing-masing untuk N dan GER sebesar $12.000 untuk CAT. Jadi yang N sama GER itu tadi $24.000 dan $12.000-nya itu untuk CAT. Lalu di alokasi tahun 2017 itu pendapatan $8.000 itu untuk N sama GER. Nah, kerugian 4.000-nya ini untuk CAT. Nah, perlu digarisbawahi bahwa perjanjian kemitraan itu tetap dijalankan pada tahun 2017 meskipun tunjangan gaji yang sebesar $24.000 itu melebihi laba bersih kemitraan sebesar $12.000. Nah, kemudian di sini kita akan melihat alokasinya. Di mana di situ ada income allocation untuk net income-nya 60.000. Kemudian salary allowance to N and GER, pembagian untuk N dan GER itu 24.000 di mana masing-masingnya itu ada 12.000. Kemudian ada remaining to define itu dari net income dikurangi salary allowance jadi 36.000. Kemudian ada dividend equally di mana itu akan mengurangi sebesar remainder to define. Di sini tetap untuk N GER itu 12.000 dan CAT 12.000. Nah, totalnya ada 36.000. Kemudian ada net income allocation itu N sebesar 24.000, GER 24.000, CAT 12.000. Dan totalnya itu untuk semuanya ada 60.000. Nah, di sini ada alokasi pendapatan di tahun 2017 itu sama cara perhitungannya, namun di sini untuk net income-nya seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk N 8.000, GER 8.000, CAT 4.000, dan total untuk ketiganya itu ada 12.000. Untuk total ketiganya itu didapat dari salary allowance to N and GER itu dikurangi dengan divided equally, jadi ada 12.000. Lalu ada journal entry untuk mendistribusikan pendapatan kemitraan ke akun modal individu untuk tahun 2016 dan 2017. Nah, di tahun 2016-nya itu ada di debitnya income summary sebesar 60.000. Lalu di kreditnya ada N capital 24.000, GER capital 24.000, dan CAT capital 12.000. Itu untuk alokasi pendapatan kemitraan tahun 2016. Lalu di tahun 2017-nya ada income summary 12.000, CAT capital 4.000, itu tadi bagian debit, dan di kreditnya itu ada N capital 8.000 dan juga GER capital 8.000. Itu untuk alokasi pendapatan kemitraan tahun 2017. Selanjutnya kita masuk ke change in partnership interest. Ini ada pembentukan mitra baru. Itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada dissociation.
atau pemisahan persekutuan. Nah, pemisahan persekutuan berdasarkan UPE adalah perubahan dalam hubungan para mitra yang disebabkan oleh berhentinya salah satu mitra dalam menjalankan usaha, berbeda dengan likuidasi usaha. Lalu ada admission of a new partner atau penerimaan persekutuan yang baru. Itu jenisnya bervariasi, mulai dari kasus paling sederhana di mana seorang sekutu baru bergabung dengan persekutuan yang sudah ada dan berkelanjutan, hingga satu entitas multi sekutu yang bergabung dengan entitas multi sekutu lainnya. Karena tingkat kompleksitasnya yang beragam ini, persekutuan yang bersangkutan itu harus menyadari bahwa akuntansi persekutuan tradisional tidak selalu mengikuti GAAP yang terkini untuk penggabungan usaha. Itu tercatat pada ISC 805. Lalu di sini ada assignment of an interest to a third party, di mana persekutuan tidak bubar ketika seorang sekutu mengalihkan kepemilikannya dalam persekutuan kepada pihak ketiga, karena pengalihan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah hubungan antara sekutu. Pengalihan tersebut hanya memberikan hak kepada penerima pengalih untuk menerima kepemilikan sekutu yang mengalihkan atas laba persekutuan di masa depan dan atas aset persekutuan jika terjadi likuidasi. Penerimaan pengalihan itu tidak menjadi sekutu dan tidak memperoleh hak untuk berbagi dalam pengelolaan persekutuan. Tercatat dalam UPE bagian 503. Karena penerimaan pengalihan tidak menjadi sekutu, satu-satunya perubahan yang diwajibkan dalam pembukuan persekutuan adalah mengalihkan kepemilikan modal dari sekutu pemberi pengalihan kepada penerima pengalihannya. Jadi untuk selanjutnya yaitu process of interest from existing partner, atau bisa dikatakan pembelian interest atau kepentingan mitra lama oleh mitra baru adalah transaksi pribadi antara mitra yang menjual dan mitra baru sehingga tidak mengubah aset dan ekuitas kemitraan. Jadi bisa kita asumsikan, sekarang kita asumsikan si Alf dan Pal memiliki saldo masing-masing yaitu sebesar $50.000 dan $40.000, bahwa mereka akan membagi keuntungan secara merata dan mereka setuju memasukkan KOP atau mitra baru ke dalam kemitraan dengan pembayaran sebesar 25 langsung kepada Alf. Para mitra dapat sepakat bahwa setengah dari saldo multa Alf akan ditransfer ke KOP, seperti pada contohnya bahwa aset bersih tidak akan dinilai kembali dan bahwa keuntungan di masa mendatang akan dibagi masing-masing sebesar 25%, 50%, dan 25% kepada Alf, Pam, dan KOP. Meskipun tanpa adil, tidak ada alasan kuat kesepakatan semacam itu karena kepentingan modal dan pendapatan tidak selaras baik maupun sesudah masuknya KOP. Jadi pada gambar di bawah ini yaitu si Alf itu memiliki $50.000 dan si Balt ini $40.000. Jadi kita asumsikan si Alf ini 5/9 dari keseluruhan modal dan si Balt ini 4/9. Jadi untuk income interest-nya yaitu 50%, tapi mereka hanya mengambil modal dari Alf yaitu sebesar $25.000. Jadi jika si KOP masuk akan pertama menjadi per 18, atau bisa dikaitkan si Alf itu 5/18, si Balt ini 8/18, dan si KOP ini 5/18, karena si Alf dan si KOP ini masing-masing memiliki $25.000 yaitu lebih kecil daripada si Balt yaitu sebanyak $40.000. Yang selanjutnya yaitu revaluation atau goodwill approach, yaitu aset dievaluasi dan akun aset teridentifikasi disesuaikan. Jumlah penyusuan tersebut akan diproteksi atau disusutkan selama masa manfaat aset yang direvaluasi. Meskipun proses revaluasi umumnya disebut sebagai pendekatan goodwill, goodwill tidak boleh dicatat hingga semua aset teridentifikasi telah disesuaikan dengan nilai wajarnya. Jadi untuk pada gambar di sebelah kanan yaitu before revaluation, yaitu sebesar di Alf sendiri sebesar $50.000, di Balt sendiri yaitu $40.000, dengan revaluation masing-masing $50.000, dengan after atau setelah revaluasinya yaitu dengan Alf yaitu sendiri $55.000 dan si Balt sendiri yaitu $45.000. Jadi capital transfernya yaitu di minus $25.000, si Balt sendiri pun di minus $25.000, dengan si KOP ini terdapat $50.000 dengan total yaitu 0 karena mereka dikurangi. Untuk capital after transfer yaitu si Alf sendiri yaitu $30.000 atau 30%, si Balt sendiri yaitu
$20.000 atau 20%, dan si Cobb sendiri yaitu $50.000 atau 50%. Untuk yang selanjutnya yaitu non-revaluation atau bonus upfront. Jadi materi non-revaluation bonus upfront berkaitan dengan akuntansi perusahaan yang menggunakan metode penilaian kembali aset yang tidak didasarkan pada penilaian kembali aset secara revaluasi, melainkan berdasarkan konsep bonus atau kelebihan yang diterima dari para pemegang saham. Dalam pendekatan ini, bonus yang diterima digunakan untuk meningkatkan modal yang disetor, seringkali dalam bentuk penerbitan saham gratis kepada pemegang saham lama tanpa mengubah nilai intrinsik saham. Jadi kita asumsikan Alf dan Pal mentransfer modal dalam jumlah yang sama dan hak yang sama atas pendapatan masa depan kepada Cobb, sehingga masing-masing menerima uang tunai sebesar $25.000 dari Cobb tanpa adil. Masing-masing mitra lama menerima 2.500 lebih dari jumlah modal buku yang ditransfer, jadi mereka tidak menerima mentransfer ya $25.000 karena ada pengurangan $2.500. Jadi untuk gambar di bawah itu per booknya yaitu Alf itu $50.000, si Pal itu $40.000, lalu dikurangi $22.500 karena mereka dikurangi dari $2.500. Jadi untuk capital after transfernya sendiri yaitu untuk si Alf sendiri yaitu $27.500, si Pal sendiri yaitu $17.500, dan si Cobb sendiri yaitu $45.000. Investing in an exciting partnership. Mitra baru dapat diterima dalam kemitraan yang sudah ada dengan menginvestasikan uang tunai atau aset lain dalam bisnis, atau dengan mendatangkan klien atau kemampuan ke dalam bisnis yang akan berkontribusi pada profitabilitas di masa depan. Dalam kasus pembelian saham dari mitra yang sudah ada, aset bersih yang disumbangkan oleh kemitraan mitra lama mungkin akan direvaluasi atau tidak, karena aset baru diinvestasikan dalam bisnis. Dasar evaluasi tidak selalu ditentukan oleh investasi mitra lama. Jika jumlah yang diinvestasikan oleh mitra baru menyiratkan bahwa kemitraan lama memiliki nilai aset yang belum tercatat, revaluasi total bisnis baru berdasarkan investasi mitra baru dianggap tepat. Untuk yang di bawah yaitu partnership investment at value. Jadi pada dasarnya investasi kemitraan pada nilai buku yaitu Dre dan kita asumsikan Dre dan Hoy memiliki saldo masing-masing sebesar $40.000 dan membagi keuntungan secara merata. Mereka sepakat untuk mengakui Cray sebagai pemilik sepertiga dari modal dan keuntungan kemitraan baru Dre dan Boy, dan Cray dengan menginvestasikan tunai sebesar $40.000. Investasi Cray sebesar $40.000 sama dengan bunga modal yang diterimanya yaitu $80.000 $40 per 3, sehingga masalah revaluasi tidak muncul. Investasi Cray dicatat sebagai buku kemitraan di bawah ini. Jadi untuk kasnya yaitu sebanyak $40.000 dan Cray kapitalnya yaitu sebanyak $40.000. Jadi partnership asset revaluate atau goodwill to all partner yaitu aset persekutuan yang dinilai kembali karena goodwill kepada mitra lama terjadi ketika ada perubahan dalam struktur persekutuan, seperti masuk atau keluarnya mitra yang menguruskan penilaian ulang nilai pasar aset firma saat ini untuk menentukan kontribusi mitra baru dan penyelesaian hak mitra yang keluar. Jadi untuk gambar di kiri yaitu goodwill sendiri yaitu terdapat $20.000 dan si Dre sendiri mendapat $10.000 dan si Boy Capital sendiri yaitu $10.000. Untuk cashnya sendiri yaitu $50.000 dan si Cray capitalnya yaitu $50.000. Untuk capital base-nya yaitu sebelum before evaluation yaitu si Dre dan si Bell ini, si Dre mendapat $40.000 dan si Bell ini mendapat $40.000 dengan revaluation masing-masing $10.000. Jadi setelah ditambahkan terhadap revaluasinya yaitu masing-masing mendapatkan $50.000 baik dari Dre maupun dari Bill, dan si Cray sendiri mendapat $50.000. Jadi capital after revaluation ini masing-masing mendapat 1/3 dari total keseluruhan yaitu $150.000. Selanjutnya, partnership asset revaluate goodwill to new partner. Jadi dalam soal ini, Dre and Boy setuju untuk menerima Cray ke dalam kemitraan dengan kepemilikan 40% atas modal yang diinvestasikan sebesar $50.000. Nah, Dre and Boy harus bersedia menerima Cray dengan kepemilikan 40% atas asetnya 80%, ditambah dengan atas asetnya sendiri 80%, lalu ketambahan dengan modal yang diinvestasikan $50.000. Jadi totalnya adalah $130.000 dikali
kepemilikan atas aset tersebut adalah 40%, jadi $52.000, karena mereka memperkirakan total kontribusi atau investasi dari KRAI itu melebihi investasi tunainya. Nah, dengan demikian total kemitraan ditentukan dengan mengacu pada 60%, jadi sisa dari 40% tadi dikali dengan 80.000 dari total aset yang tercatat, jadi 133.333. Jadi untuk jurnalnya adalah cash goodwill pada KRAI Capital 50.000 cashnya, goodwillnya 3.333, lalu KRAI Capitalnya adalah 53.333. Lalu partnership asset not revalued atau bonus to new partner. Dengan prosedur yang tadi, total aset kemitraan baru itu 130.000 kan, 80.000 ditambah dengan 50.000. Nah, bagian dari KRAI tadi kan 52.000 telah dihitung dari 130.000 dikali 40%-nya, tetapi dia hanya menyumbang 50.000 saja, yang mana berarti kan ada selisih 2.000. Nah, investasinya kan 50.000, jadi yang 50.000 tadi dianggap sebagai bonus bagi KRAI. Jurnalnya cash 50.000, Dre Capital 1.000, dan Boy Capital 1.000, lalu KRAI Capital modalnya adalah 52.000. Dissociation of a continuing partnership through death or retirement. Jadi pada bab ini mengenai apabila seorang pensiun atau meninggalnya seorang mitra dari bisnis tersebut berkelanjutan mengakibatkan disosiasi dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang pensiun tersebut atau dengan ahli waris mitra yang meninggal. Jika tidak ada perjanjian kemitraan yang menyatakan hal sebaliknya, maka sudah tertera pada undang-undang, yang mana pada bab ini menyatakan ketika kita bermitra dengan seseorang yang mitra tersebut itu sudah meninggal, jadi kita urusannya terhadap mitra tersebut bagaimana, apakah melalui ahli waris yang meninggal atau bagaimana. Yang pertama ada excess payment to retiring partner. Para mitra sepakat bahwa bisnis tersebut dinilai terlalu rendah dalam pembukuan, persekutuan, dan bahwa JUS akan dibayar 92.000 sebagai pelunasan akhir atas persekutuan tersebut. Kelebihan pembayarannya dicatat dengan 3 metode. Yang pertama, bonus untuk mitra yang pensiun tersebut. Jurnalnya adalah JUS Capital 80.000 yang tadi, lalu N Capital 8.000 dan Mi Capital 4.000, jadi total cashnya adalah 92.000. Nah, untuk metode yang kedua ada goodwill yang setara dengan pembayaran berlebih. Jadi kan ada pembayaran berlebih, itu jurnalnya ada JUS Capital 80.000, lalu goodwill dari kedua perusahaan yang bermitra adalah digabung jadi 12.000, nah cashnya adalah 92.000. Lalu metode yang ketiga adalah penilaian kembali total modal kemitraan berdasarkan pembayaran yang berlebih tadi. Goodwill atau other asset 30.000, and capitalnya 1.000, lalu Mi capitalnya adalah 6.000, JUS capitalnya 12.000. Lalu jurnal yang kedua ada JUS capital 92.000 pada cash atau tunai. Yang terakhir ada payment to retiring partner less than capital balance. Pada soal ini misalkan JUS dibayar 72.000 sebagai pelunasan akhir bunga modalnya. Nah, dalam kasus ini ketiga mitra mungkin telah sepakat bahwa nilai bisnis tersebut kurang dari nilai bukunya. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama, aset dinilai terlalu tinggi akan dihapuskan. Nah, pembayaran pensiun kepada JUS sebesar 8.000 kurang dari saldo modal akhirnya menyatakan bahwa modal kemitraan yang ada dinilai terlalu tinggi sebesar 20.000. Jadi 80.000 tadi dikurangi dengan 72.000. Terlalu tinggi 72.000 dikali dengan 40% atas kepemilikan tadi. Jadi jurnalnya adalah An Capital 8.000, Mi Capital 4.000, JUS Capital 8.000, lalu net asetnya 20.000. Jadi jurnal yang kedua JUS Capital 72.000 pada cash 72.000. Lalu untuk metode yang kedua, bonus untuk mitra yang berkelanjutan setelahnya, jurnalnya adalah JUS Capital 80.000 pada N Capital 5.333 dan modal mikronya adalah 2.667 serta cash atau tunainya 72.000. Nah, yang terakhir limited partnership.
yang dibentuk untuk menghindari tanggung jawab tidak terbatas pada kemitraan umum. Harus ada minimal satu sekutu umum, yaitu general partner, dengan tanggung jawab tidak terbatas, dan satu sekutu terbatas atau limited partner yang hanya menanggung resiko sebesar modal yang ditanamkan. Sekutu terbatas tidak boleh ikut mengelola usaha. Jika ikut, maka statusnya berubah menjadi sekutu umum dengan tanggung jawab tidak terbatas. Pembentukan lebih rumit dibandingkan kemitraan umum karena perjanjian harus tertulis, ditandatangani, dan didaftarkan ke pejabat berwenang. Jika prosedur hukum tidak diikuti, bisa dianggap sebagai kemitraan umum. Joint venture atau usaha patungan mirip kemitraan tetapi dibentuk untuk tujuan tertentu dengan jangka waktu terbatas. Setelah tujuan selesai, joint venture otomatis berakhir. Wewenang anggota dalam joint venture lebih terbatas dibandingkan kemitraan biasa. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata dan tindak laku yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.